Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik 11 IPA 2 dan 11 IPA 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jaringan-jaringan penyusun organ pada hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan pengikat atau disebut juga jaringan penyokong. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang keempat, jaringan saraf. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas jaringan epitel dan jaringan pengikat atau penyokong. Nah, jaringan otot dan jaringan saraf kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan tubuh sebelah luar yang memiliki jaringan epitel adalah kulit. Adapun permukaan tubuh sebelah dalam yang mengandung epitel yaitu permukaan dalam usus dan pembuluh darah. Nah, adapun fungsi jaringan epitel adalah yang pertama, jaringan epitel di bagian luar dan permukaan tubuh berfungsi sebagai pelindung tubuh dari luka akibat gangguan mekanis, serangan mikroorganisme patogen, dan kehilangan cairan. Yang kedua, jaringan epitel yang terdapat di permukaan dalam organ tubuh berfungsi dalam proses absorpsi dan proteksi. Dan yang ketiga, sebagian jaringan epitel itu berfungsi sebagai kelenjar. Jaringan epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, epitel simplex dan yang kedua adalah epitel kompleks. Nah, yang pertama, epitel simplex itu tersusun atas satu lapis sel saja. Adapun jenis-jenis jaringan epitel simplex itu yang pertama ada epitel pipis selapis, yang kedua epitel kubus selapis, yang ketiga epitel silindris selapis, yang keempat epitel silindris selapis bersilia, dan yang kelima adalah epitel silindris berlapis semu. Yang pertama ada epitel pipis selapis. Epitel pipis selapis ini terletak di dinding alveolus paru-paru, glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan pembuluh limfa. Fungsinya sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran, serta tempat difusi zat dan tempat infiltrasi zat. Selanjutnya ada epitel kubus selapis. Terletak di kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, saluran dalam nefron ginjal. Nah, fungsinya sebagai lapisan pelindung atau disebut juga proteksi, tempat penyerapan zat atau absorpsi, penghasil lendir atau mukus sebagai sekresi. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Ada epitel, membran dasar, ada jaringan ikat, dan terdapat pembuluh kapiler. Selanjutnya, epitel silindris selapis. Terletak di dinding dalam lambung, usus, kantong empedu, rahim, saluran pernapasan bagian atas, dan saluran pencernaan. Fungsinya untuk absorpsi, kaitannya itu dengan lambung dan usus. Kita kan mencerna makanan. Nah, sari-sari makanan itu akan diabsorpsi di lambung dan usus. Kemudian untuk sekresi, misalnya kantong-kantong empedu menghasilkan pigmen-pigmen dan fungsinya juga untuk proteksi.
Selanjutnya, epitel silindris selapis bersilia. Letaknya di dinding dalam rongga hidung, trakea, bronkus, dan dinding dalam oviduct. Fungsinya untuk penghasil mukus atau untuk menangkap benda asin yang masuk. Nah, dari getaran silia ini dapat menghalau benda asing tersebut. Nah, bagian-bagiannya itu yang paling atas seperti rambut-rambut itu adalah siliannya. Kemudian yang ada juga sel silinder. Kemudian ada sel penghasil mukus. Nah, yang paling bawah namanya membran basal. Jenis jaringan epitel simplex yang kelima ini adalah epitel silindris berlapis semu. Disebut dengan berlapis semu karena tampak seperti berlapis, padahal hanya selapis saja. Coba adik-adik lihat pada gambar yang di bawah ini. Bentuknya itu tidak beraturan sebenarnya, hanya selapis saja, tapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Susunannya itu tidak beraturan, jadi seperti silindris berlapis, padahal ia itu berlapis semu. Kemudian yang di atasnya itu ada silia-silia yang fungsinya ada di trakea dan bronkus. Biasanya kalau kita lagi di jalan tersedak debu, kita pastinya langsung batuk kan? Nah, itu adalah salah satu mekanisme yang bisa dilakukan oleh trakea untuk mengusir kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Bisa begitu karena ada silia. Silia itu bergerak karena ada kotoran yang masuk ke saluran pernapasan sehingga membuat kita itu batuk. Letaknya itu di rongga hidung, trakea, bronkus, dinding dalam oviduct. Fungsinya sebagai proteksi, mensekresi lendir atau menangkap kotoran yang masuk, dan bisa untuk gerakan gas. Jaringan epitel berdasarkan bentuk dan jumlah sel. Yang kedua ini ada epitel kompleks. Jaringan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapis sel. Macam-macam jaringan epitel kompleks ini ada 4. Yang pertama, epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisional. Yang pertama, ada epitel pipih berlapis. Terletak di epidermis kulit, rongga mulut, esofagus, laring, vagina, anus, dan rongga hidung. Fungsinya sebagai proteksi atau pelindung karena daerah-daerah tersebut sering terkikis seperti rongga-rongga mulut, kulit juga sering terkikis, dan fungsinya untuk penghasil mukus. Yang kedua, ada epitel kubus berlapis. Coba adik-adik lihat, yang ini gambarnya itu lebih kotak-kotak dibandingkan yang epitel pipih berlapis. Letaknya di kelenjar keringat, kelenjar minyak, di ovarium, dan buah zakar. Fungsinya sebagai proteksi atau pelindung, contohnya di ovarium, dan untuk menghasilkan mukus. Yang ketiga, ada epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis ini terletak di lapisan konjungtiva. Lapisan konjungtiva adalah lapisan-lapisan di dalam tubuh kita yang selalu basah. Contoh dari lapisan konjungtiva ini adalah di mata, dinding dalam kelopak mata, serta letak epitel silindris berlapis ada juga di laring, faring, dan uretra. Fungsi dari epitel silindris berlapis sebagai proteksi atau pelindung seperti di faring, laring, uretra. Kemudian
Fungsinya juga sebagai sekresi. Nah, sekresi ini berkaitan dengan mata yang menghasilkan air mata terus-menerus. Yang keempat, ada epitel transisional. Disebut transisional karena bentuknya fleksibel, bisa jadi pipih, bisa jadi silindris, dan bisa jadi kubus. Mengapa demikian? Karena dia memiliki fungsi, yaitu menahan regangan dan tekanan. Contohnya itu pada kandung kemih. Epitel transisional terletak di kandung kemih, ureter, dan pelvis ginjal. Fungsi dari epitel transisional adalah untuk menahan regangan dan tekanan. Contohnya pada kandung kemih. Kandung kemih itu seperti balon. Jadi misal kalian lagi kebelet pipis, kalian bayangkan sebuah balon. Jika kebelet pipis itu tandanya balonnya tambah gemuk. Jadi membran balonnya itu akan menipis. Tapi jika dikeluarin, balonnya itu akan mengecil. Nah, ketika mengecil, maka membran balonnya itu akan menebal. Nah, seperti itulah epitel transisional bisa menebal dan bisa menipis. Berdasarkan struktur dan fungsi, jaringan epitel dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Yang pertama, jaringan epitel kelenjar. Jaringan ini terdapat pada kelenjar-kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Jaringan epitel kelenjar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kelenjar eksokrin dan yang kedua kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresi. Kelenjar ini menghasilkan sekret berupa enzim, keringat, dan feromon. Contohnya itu ada kelenjar eksokrin, diantaranya ada kelenjar susu, kelenjar keringat, kelenjar fundus pada dinding lambung, dan kelenjar submaksilaris pada rahang bawah. Yang kedua, kelenjar endokrin. Itu adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Zat yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah hormon. Contoh kelenjar endokrin, diantaranya ada kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua, ada jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitel penutup terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Misalnya, dinding sebelah dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Setelah kita pelajari tentang jaringan epitel, selanjutnya kita pelajari tentang jaringan pengikat atau penyokong. Nah, jaringan pengikat merupakan jaringan yang berhubungan dengan jaringan lainnya. Jaringan ini tersusun atas sel-sel tersebar di antara matriks ekstraseluler. Ciri-ciri jaringan pengikat di antaranya letak sel-sel penyusunnya berpencar-pencar dan jika berhubungan hanya pada ujung-ujung protoplasma. Fungsi dari jaringan pengikat atau penyokong ini adalah yang pertama, melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus organ-organ, kemudian mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Nah, di sini ada komponen jaringan pengikat.
Jaringan pengikat pada dasarnya tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. Yang pertama itu ada matriks tersusun atas serabut-serabut dan bahan-bahan dasar. Serabut dibedakan menjadi serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut letikuler. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang serabut matriks. Yang pertama ada serabut kolagen. Serabut kolagen ini memiliki daya elastisitas yang rendah, tetapi daya regangnya itu sangat tinggi. Warnanya putih dan paling banyak ditemukan di tubuh. Contohnya itu pada tendon. Nah, coba adik-adik lihat di gambar. Yang warnanya putih-putih ini adalah serat kolagen atau serabut kolagen. Yang kedua ada serabut elastis. Serabut elastis sesuai dengan namanya, maka mempunyai elastisitas yang tinggi. Serabut elastis memiliki warna kuning dan lebih tipis dari serabut kolagen yang ada di slide sebelumnya. Dan bentuknya seperti bangunan bercabang-cabang dan tebal. Contohnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Yang ketiga ada serabut retikuler. Serabut retikuler mempunyai daya elastisitas yang rendah. Hampir sama dengan serabut kolagen, tapi ukurannya lebih kecil. Dan serabutnya itu bercabang-cabang membentuk jala. Contohnya yaitu jaringan pada sistem saraf. Nah, ini pada gambar ada yang seperti bercabang-cabang, ini namanya serat elastis di matriks. Selanjutnya ada sel-sel penyusun jaringan pengikat. Cara menghafalnya: V, ma, le, tidak putih. V itu fibroblast, ma itu makrofag, le itu lemak, T itu tiang, sel tiang ya adik-adik, dan putih itu adalah sel darah putih. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, fibroblast untuk mensintesis dan mensekresikan protein pada serabut. Yang kedua, makrofag itu dalam proses pinositosis dan fagositosis. Kemudian yang ketiga ada sel lemak untuk menyimpan lemak. Kemudian yang keempat ada sel tiang atau disebut juga sel emas untuk memproduksi heparin dan histamin. Heparin itu berfungsi untuk mencegah pembekuan darah dan histamin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas darah. Kemudian yang kelima, sel darah putih untuk membentuk antibodi atau melawan patogen penyebab penyakit. Jadi kalau ditanya yang berfungsi untuk melawan patogen penyebab penyakit itu adalah sel darah putih. Setelah kita mengetahui tentang komponen jaringan pengikat, selanjutnya kita pelajari jenis-jenis jaringan pengikat. Jadi jaringan pengikat itu dibagi menjadi dua berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama ada jaringan pengikat biasa atau jaringan ikat sejati, dan yang kedua ada jaringan ikat khusus. Nah, jaringan ikat sejati ini dibagi menjadi dua, ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian jaringan ikat padat dibagi lagi menjadi dua, ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Kemudian yang jaringan ikat khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama jaringan tulang rawan atau disebut juga kartilago, jaringan tulang keras atau disebut juga osteon, kemudian ada jaringan darah dan jaringan limfa. Jenis jaringan pengikat
Yang pertama itu ada jaringan ikat sejati. Yang pertama jaringan ikat longgar. Cirinya yaitu tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan serabut elastis. Kemudian sel-selnya itu lebih banyak daripada serabut, sehingga jaringan ini bersifat lentur dan elastis. Ciri yang ketiga terdapat pada mesenterium. Mesenterium itu adalah serabut pembungkus organ dalam perut. Nah, organ dalam perut seperti usus kecil, usus besar, lambung, dan lain-lain itu dibungkus pada satu selaput yang namanya mesenterium. Kemudian pembungkus organ-organ dalam, misalnya itu pada jantung, paru-paru yang dibungkus oleh membran pembungkus. Kemudian pembungkus pembuluh darah dan saraf itu dibungkus oleh membran pembungkus juga. Nah, ini merupakan gambar jaringan pengikat longgar. Bisa adik-adik lihat, di situ bagiannya ada serat elastis, ada makrofag, ada mast cell atau sel tiang, kemudian ada serat kolagen, dan ada fibroblast. Yang kedua, ini ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini tersusun atas serabut atau serat lebih banyak daripada sel-selnya. Kemudian serabut penyusunnya adalah serat-serat kolagen sehingga bersifat padat atau kompak. Nah, jaringan ikat padat ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur terdapat pada tendon. Nah, tendon ini adalah pengikat otot dengan tulang. Kemudian yang kedua, jaringan ikat padat tidak teratur terdapat pada lapisan bawah kulit. Nah, adik-adik coba dilihat gambarnya yang di samping, itu adalah gambar jaringan pengikat padat. Nah, di situ ada sel nukleus dan ada serat kolagen. Oke, selain jaringan ikat sejati, ada juga jaringan ikat khusus, yaitu bagiannya yang pertama ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Cirinya terdiri atas sel-sel kondrosit, banyak serat kolagen, dan matriks yang tersusun atas kondrotin sulfat. Nah, kemudian kolagen dan kondroitin sulfat dihasilkan oleh kondrosit. Nah, berdasarkan kandungan matriksnya, jaringan tulang rawan dibagi menjadi tiga, yaitu kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. Ini adalah tabel perbedaannya, kita lihat. Dilihat dari warnanya, kartilago hialin itu berwarna putih sampai biru transparan. Kemudian yang elastis berwarna kuning dan fibrosa berwarna gelap keruh. Kalau dilihat dari serat dominan, hialin dan elastis ini adalah elastis. Kemudian yang fibrosa itu kolagen. Elastisitas, hialin dan elastis itu memiliki elastisitas yang tinggi, kemudian fibrosa memiliki elastisitas yang rendah. Kemudian letaknya, hialin letaknya di sendi, saluran pernapasan, dan ujung tulang rusuk. Elastis letaknya di daun telinga, laring, dan epiglotis. Dan fibrosa letaknya di ruas-ruas tulang belakang persendian. Kemudian ada jaringan tulang keras atau disebut juga osteon. Nah, ini jaringan tulang keras berfungsi sebagai alat gerak, pelindung organ-organ dalam, dan menegakkan tubuh. Kemudian, jaringan tulang keras tersusun atas sel-sel tulang yang disebut osteosit. Nah, osteosit dibentuk
dari sel induk tulang yang disebut osteoblast. Antara osteosit satu dengan osteosit lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Oke, coba adik-adik lihat pada gambar. Jadi, jaringan tulang sejati tersusun atas konsentris atau memusat dengan saluran Havertz di pusatnya, di mana saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Kemudian saluran Havertz ini dikelilingi oleh lamela-lamela, di mana setiap lapisan ada osteosit dan sel tulang. Nah, sel tulang ini berhubungan satu sama lain yang dihubungkan oleh saluran yang namanya kanalikuli. Jadi, kanalikuli fungsinya untuk menghubungkan osteosit satu dengan osteosit lainnya. Nah, fungsi osteosit ini adalah untuk menghasilkan matriks terus-menerus. Yang ketiga, ada jaringan darah. Jaringan darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme. Jaringan darah tersusun atas substansi cair dan substansi padat, di mana substansi cair disebut dengan plasma darah, sedangkan substansi padat berupa sel-sel darah. Nah, substansi jaringan darah memiliki fungsi sebagai berikut. Ada eritrosit, fungsinya untuk mengangkut O2 dan CO2 dalam darah. Leukosit untuk melindungi terhadap benda asing yang masuk ke tubuh. Kemudian ada trombosit untuk proses pembekuan darah. Nah, yang terakhir ada plasma darah untuk mengangkut sari makanan dan hormon ke bagian tubuh yang memerlukan. Jaringan pengikat dengan sifat khusus yang terakhir ini adalah jaringan limfa. Limfa merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. Cairan dalam limfa mengalir ke dalam saluran yang disebut dengan pembuluh limfa yang berada sejajar dengan pembuluh vena darah. Limfa berfungsi untuk mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran. Oke, demikian adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kekurangan, kakak mohon maaf. Apabila adik-adik ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui grup kelas, atau bisa juga langsung chat kakak. Bisa juga bertanya langsung di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.